Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Audi Ramantio. Selamat datang di Ruang Tengah. Senang sekali nih saya bisa menyapa teman-teman semua di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Buat teman-teman yang belum tahu, Ruang Tengah merupakan persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Nah, kali ini cariustad.id berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi, ataupun berkarya dengan suara. Kamu bisa langsung follow aja di Instagram @kelaspenyiar_id atau kunjungi di kelaspenyiar.com. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis, belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Makanya nih, di Ruang Tengah, kita membahas sebuah topik tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama yang dibawakan oleh Ustadz atau ustazah yang kompeten, tapi juga para ahli yang pakar di bidang masing-masing. Nah, hari ini nih kita akan membahas sebuah topik yang seru banget, menarik sekali, dan sering banget nih ditanyain di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu tentang sandwich generation. Wah, ini istilah apa lagi nih teman-teman nih? Kita kan udah denger ya istilah-istilah generasi ya, ada generasi milenial, ada Gen Y, ada Gen Z, ada bahkan generasi micin. Waduh. Ini lagi nih, genre sandwich generation, nah generasi sandwich. Apakah sandwich generation itu? Apakah mereka anak-anak muda yang suka makan sandwich ini? Nah, kita akan bahas lebih detail nih soal sandwich generation barengan sama dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ustadz Dr. Muhammad Zain MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Audi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat, Mas Audi, sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, narasumber yang satu lagi ini dari QM Finansial. Nah, for your information aja nih teman-teman, QM Finansial adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan edukasi dalam bidang literasi finansial yang berdiri sejak 2003 dengan misi Financial Education for All. QM Finansial juga secara reguler mengadakan kelas-kelas finansial, dan untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung aja cek di Instagram QM Finansial. Dan narasumber kita yang satunya lagi nih, yaitu Lead Financial Trainer dari QM Finansial. Assalamualaikum Mbak Wina Hananto. Waalaikumsalam Mas Audi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Wina? Sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, ini dilihat dari muka-mukanya nih, tadi saat saya menyebut sandwich generation udah ketawa-ketawa nih. Mungkin ya sudah greget nih, pengen ngebahas soal sandwich generation. Nah, kita biar tahu dulu nih, sandwich generation itu sebenarnya apa dan siapa nih Mbak Wina, boleh dijelasin nih sebenarnya apa definisinya sih? Dulu kali ya. Jadi sandwich generation ini istilah yang sering dipakai di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, yang menjelaskan bahwa ada satu generasi yang ketimpa di tengah-tengah, terhimpit di tengah-tengah, kayak roti lapis antara dia harus mendukung generasi di atasnya dia, yaitu orang tuanya, tapi sekaligus juga harus membiayai anak-anaknya. Masalahnya kalau di Indonesia kan kita jarang makan roti lapis ya, nggak makan sandwich ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia apa ya Pak Ustadz? Generasi ayam geprek atau apa ya? Jadi istilah sandwich generation tuh latar belakangnya seperti itu. Sebenarnya memang banyak sekali ya generasi yang sekarang selain harus membiayai anak-anaknya juga membiayai orang tuanya. Bahkan banyak anak muda yang belum nikah, belum punya anak udah harus membiayai orang tuanya. Itu gitu. yang terjadi ya. Jadi sandwich generation itu bukan untuk generasi muda yang udah menikah, punya anak. Gak selalu. Jadi belum punya anak, belum nikah udah harus support orang tuanya, bahkan adik-adiknya gitu. Oh gitu. Nah, kalau dari sudut pandang agama nih, Ustadz Zain, gimana sih Islam memandang sandwich generation ini nih? Yang tadi udah dijelasin Mbak Wina nih, ya harus membiayai orang tuanya juga, tapi harus mendukung kehidupan generasi di bawahnya itu anak-anak. Baik, dalam Islam itu sangat penting anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dalam Al-Quran disebutkan kita harus berbuat baik, wabil walidaini ihsana. Dan
kedua orang tua kita harus baik. Baik kita belum berkeluarga atau sudah berkeluarga. Nah, masalahnya adalah generasi sandwich ini atau sandwich generation ini dilihat tengahnya daging, atasnya roti, bawahnya roti. Artinya buat menafkahi diri sendiri aja sulit. Begitu ya. Ditambah dia harus memikirkan boleh jadi karena orang tuanya nasibnya tidak baik. Nggak punya kesehatan. Boleh jadi aksesnya dia kena penyakit sehingga buat makan, buat minum, buat nafkahi tidak bisa. Maka anak ya harus menjadi kewajiban dia untuk menafkahi kedua orang tuanya. Termasuk juga saat dia udah menikah misalkan. Anaknya kewajiban dia. Bagaimana adik-adiknya? Itu kan membantu. Membantu justru sebagai anak yang baik. Luar biasa. Orang tuanya sudah meninggal dunia saja. Kalau anak yang baik, anak yang soleh, apalagi mendoakan orang tuanya, itu mengalir pahala luar biasa. Idza matal insan in qata amalu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafabi aw waladin sholih yad'ulah. Itu dikategorikan anak yang baik. Jadi meskipun ada juga yang mengatakan generasi sandwich ini generasi masalah ini. Karena kenapa? Buat diri sendiri aja nggak bisa nyimpen ini. Tapi ada kisah juga ini Mbak Winnya. Jadi ada dia masuk kategori remaja yang generasi sandwich tadi. Nah ternyata dia memberikan treatment dulu, membuat perjanjian kepada calon istrinya. Saya ini menafkahi ibu saya, menafkahi anak saya. Gaji saya disebutkan 4 juta. Kemudian buat ibu saya kurang lebih 1,5 juta. Buat anak saya, bukan anak, maka belum nikah, ya kan? Buat adik-adik saya kurang lebih hitung 3 juta, jadi cuma 1 juta. Kamu siap tidak nikah dengan saya? Masya Allah. Kalau Mbak Wina bayangkan, kalau ditanya begitu siap tuh nggak? Wah, nggak mau. Siap kabur. Langsung aja nggak mau. Ya, itu memang harus ada kesepakatan. Nah kasus ada, jamaah saya ada yang ngomong begitu. Jadi kalau sepakat kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, Pak Yang penting istrinya ridho gitu kan, ikhlas begitu ya. Ikhlas nggak bisa pura-pura ya Pak Ustadz. Nggak bisa pura-pura. Ini masanya seumur hidup nih. Ikhlas juga nggak bisa pakai cinta dan sayang begitu. doang kan ya. Nah tapi memang akhirnya ada sepakat rezekinya ternyata di tempat lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki di tempat-tempat yang lain. Kalau aku boleh ngasih tambahan tuh gini Audi, kan isunya karena uangnya kurang ya. Jadi aku pernah bikin acara nih namanya Financial Dialogue, ada di YouTube-nya Kiam Financial juga, bisa mampir ke sana. Terus kami mengundang seorang rekan yang memang mengalami, dia sebagai sandwich generation harus dukung orang tua dan punya anak. Tapi ada satu lagi tamu kami yang memang seorang pengusaha sukses. Waktu kita bahas itu dia bilang gini, aku nggak pernah ngeh loh kalau itu adalah masalah. Jadi buat dia yang seorang pengusaha sukses nggak ada masalah. Disebut sandwich generation itu adalah normal dan natural aja. Memang dia dari kecil juga terdoktrin di kepalanya harus bantuin orang tuanya. Bahkan model yang kalau bapaknya minta apapun, mobil gue jual deh buat bapak gue, sampai kayak gitu. Dan gak ada masalah ketika uangnya ada. Jadi akhirnya menurutku yang perlu kita bahas itu adalah secara finansial, hitung yuk sebetulnya kebutuhannya tuh kayak apa. Jadi angkanya tuh terkristalkan gitu dengan lebih detail. Si keluarga inti kita butuhnya berapa, orang tua butuh berapa, yang dibantu ini butuh berapa. Karena aku ingin kita melihat ini bukan sesuatu yang buruk melulu gitu. Ingin melihat ini sebagai sesuatu yang indah juga ya kan Pak Ustadz. Bahwa menolong orang tua kan gak pernah salah ya. Membahagiakan keluarga itu kan gak pernah salah gitu. Bahkan kalau tadi Pak Ustadz kasih contohnya gitu, istri yang calon istri sudah diceritakan kondisi seperti itu. Menurut aku nih buat para perempuan ini celah untuk bilang kalau gitu aku boleh kerja ya. Karena jadinya aku bisa bantuin kamu juga dan bisa tetap bantuin orang tuaku juga. Aku banyak sekali ketemu perempuan-perempuan yang akhirnya kompromi dengan pasangannya bahwa si istri harus membiayai orang tuanya, si suami harus membiayai orang tuanya. Kalau istrinya diminta berhenti bekerja, uangnya dari mana? Akhirnya mereka mencapai kesepakatan, dan itu sebetulnya yang perlu diingat bahwa semuanya itu atas dasar ridho dan sepakat gitu.
Wah, jadi memang kunci adalah ridho dan sepakat dan Mm-mm. juga ikhlas ya. Sesuai Ya. dengan kesepakatan sebelum menikah nih, diceritain dulu kan kondisi keluarga seperti ini gitu kan. Nah, Aku siap kok hidup susah tapi jangan lama-lama gitu. Kan boleh Masa- ngomong gitu iya, dong. masa mau susah Berjuangnya terus berjuangnya ya? sama-sama Nah, gitu. Cuma kan yang dilemanya kan bukan cuma orang tua sendiri yang dibiayain, tapi orang tua pasangannya juga kan ya kan. Karena ada orang tua pasangan adalah orang tua kita juga kan, mertua gitu kan. Dan juga di keluarga kan mungkin ya kalau di anak tunggal, oke dia memang harus biayain orang tuanya sendiri. Tapi kalau misalkan dia punya saudara kandung ya kan mungkin bisa dibagi-bagi tuh. Nah, bagaimana tuh membagi tugas, mengkomunikasikannya kepada saudara kandung untuk sama-sama membiayai orang tua gitu kan. Sehingga beban si anaknya untuk membiayai keluarga sendiri ini ya nggak terlalu berat lah gitu kan. Gimana kalau dari sudut pandang Islam, Pak Ustadz? Iya, yang penting sebetulnya sebagai anak itu memang harus baik terhadap orang tua. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Wina, itu kebanyakan orang mempermasalahkan generasi sandwich itu tadi, sandwich generation. Karena apa? Beban bagi mereka. Jadi saya nyari uang kok yang menikmati bapak saya, ibu saya, anak saya. Dulu waktu kecil lah orang tuanya juga Iya, juga nikmatin. begitu. Nah, termasuk bagaimana yang disampaikan oleh Mas Audi, bagaimana kalau patungan itu justru bahwa kebahagiaan orang tua memang adalah kewajiban kita. Nafkahin orang tua kita, dan sangat luar biasa dalam hadis Nabi SAW memberikan nafkah kepada saudara kita, apalagi ibu bapak kita, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya yang pertama adalah sedekah, yang kedua silaturahim. Silaturahim itu memberikan kita semakin dekat lagi kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau itu bicara tadi manajemen, ngatur bagaimana. Nah, ini masalahnya tadi yang sandwich generation itu satu orang nih masalahnya kan. Yang lainnya anak-anaknya bagaimana mau disuruh? Orang masih TK, orang masih SD, artinya nggak bisa mencari nafkah. Mau tidak mau tadi dia menanggung secara sendiri. Tapi lagi-lagi pada suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasul, siapa yang paling berhak kami pergauli? Nabi menjawab, ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Man haqqu bihusni sahabatik. Siapa yang paling layak kami pergauli? Ternyata Nabi menyatakan ummuka, ummuka, ummuka baru abuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Walaupun dengan demikian disebutkan, ternyata dalam Al-Qur'an nyatakan kita berbicara, berinteraksi sama kedua orang tua kita. Jangan bilang fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma. Jangan mengatakan kata-kata cih saja nggak boleh. Apalagi sampai menghardiknya kan. Apalagi sampai marah-marahinnya. Yang kebanyakan ini juga generasi sandwich ini, karena ibunya nggak kerja, akhirnya ibunya itu ngasuh anaknya. Yang terjadi apa? Ketika anaknya jadi babysitter, anaknya tadi nangis, bukan anaknya jadi nangisnya kenapa? Yang dimarahin ibunya, bayangin tuh. Masya Allah. Orang tua tuh berdua Ada orang ya. tua, masya Orang tua Allah. berdua bukan ibu aja. Iya, ibu papa itu kan. Makanya kita hindari ucapkan kalimat saja, cih saja. Itu bisa menyebabkan orang tua tidak ridho. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung pada kedua orang tua kita. Lidain ridho Allah fi ridho walidain. Walidain ini kedua orang tua kita. Bahagiakan luar biasa. Makanya ada hal yang menarik. Bagaimana menghindari generasi sandwich. Orang tuanya harus mandiri. Sebelum dia pensiun udah disiapkan. Awalnya dia bekerja, sekarang dia bikin kontrakan, berapa pintu, sehingga saat dia nanti pensiun udah luar biasa kalau Ada bisa. rekomendasi keuangannya tuh dari Ustadz. Nah iya, rekomendasi kan banyak gitu kira-kira. Bikin kontrakan. Bikin kontrakan, luar biasa kontrakan. Itu yang perlu diingat ya. Jadi sangat penting bahwa bicara tentang generasi sandwich tadi, kalau dilihat dari kacamata berat hati, kecil kita memandangnya, apalagi tidak bersyukur, maka menjadi beban. Ya kan? Supaya tidak menjadi beban ya dari Mbak Wina nih kan. Tadi udah dijelasin kan, ya mungkin orang tuanya harus mandiri gitu kan. Tapi kan juga tidak semua orang seperti orang tua seperti itu kan. Ya. Dan tadi Mbak Wina juga udah mention nih,
dihitung-hitung gitu kan kebutuhannya kayak gimana. Nah, Ada 3 langkahnya sebenarnya, oke. Di. Jadi yang Langkahnya yang apa aja nih? pertama itu kita ngitung dulu yuk pengeluaran yang memang betul-betul akan dipakai itu apa aja. Ada 2. Yang pertama pengeluaran kita sendiri, yang kedua pengeluaran yang kita bantu, apakah itu orang tua, apakah adik. Karena beda-beda kan ya Pak Ustadz. Ada Iya. yang orang tuanya benar-benar dalam kondisi yang sulit sekali sampai bayar listrik aja nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kan si anak ini akan mendukung 100% kehidupan orang tuanya. Ada yang memang cuman benar-benar orang tua zaman sekarang yang cuman pengen reuni sama temen-temennya ke Bandung rame-rame, aku nggak punya uang. Jadi pengeluaran tersier yang dibantu. Ada yang memang biaya kesehatannya dibantu, atau ada yang memang perlu adiknya yang dibiayai. Beda-beda. Nah itu angkanya harus ketemu dulu. Yang kedua adalah periksa penghasilan dari mana yang bisa dipakai untuk mendukung si pengeluaran tadi. Jadi misalnya si anak ini yang udah dewasa ini kerja jadi karyawan, gajinya dia mungkin untuk bisa dibantuin keluarganya itu cuman ada setengahnya aja. Sisanya itu datangnya dari mana? Nah ini yang mesti dilihat, apakah pasangannya bekerja, ataukah dia menyiapkan dagangan, ataukah dia memang tadi udah mulai lihat di rumah ibu bapaknya ada garasi yang bisa jadi warung. Cari sumber penghasilan yang bisa turut membantu. Yang ketiga yang nyambung sama obrolan dengan Ustadz tadi adalah kita itu budayanya gotong royong loh. Ya kan? Jadi kalau 1 orang bantuin 10 orang pasti berat. Tapi gotong royong itu adalah 10 orang bantuin 1 orang gitu kan logikanya kan. Maka urusan Sandwich Generation ini mau tidak mau harus jadi pembicaraan keluarga besar. Ya. Ngobrol kalau adiknya masih kecil-kecil nggak bisa, ke pamannya, ke bibinya, ke sepupunya, diskusi. Kuncinya sebenarnya satu, hubungan yang baik bersama keluarga. Karena kalau hubungan yang nggak baik kita nggak bisa minta tolong sama uak kan gitu. Betul. Dan ini ketika terjadi pasti akan ada pertolongan antar sesama keluarga besar. Tapi balikin, budaya Indonesia itu gotong royong. Jadi bukan 1 orang terbeban sendirian biayain 10 orang, tapi rame-rame kita melindungi. Balik lagi ke budaya kita yang serba gotong royong dan sebenarnya hidupnya komunal, kebaikan bersama-sama. Menjaga silaturahmi antar sama saudara kan. Jangan ya? lupa Sandwich Generation ini adalah hasil dari mau tidak mau ya, suka tidak suka, generasi di atas itu gagal pensiun. Apapun yang terjadi ya kan alasannya macam-macam. Ada alasan yang memang bisa masuk akal, ada alasan yang memang kelakuan zaman dulu gitu. Tapi ini kan berarti hasil hidup si orang tua 30 tahun ke belakang, hasilnya itu terasa sekarang. Nggak bisa cari solusi cepat. Jadi artinya yang lebih penting adalah kalau buat aku putus tali siklus Sandwich Generation-nya. Nggak mungkin bisa melepaskan orang tua bisa mandiri sekarang, sulit, nggak semua orang bisa tadi. Jangan sampai kita yang menciptakan Sandwich Generation berikutnya. Jadi mari kita sebagai orang muda dewasa sekarang berupaya supaya 20 tahun, 30 tahun dari sekarang kitanya mandiri. Jadinya anak-anak kita itu bukan investasi keuangan kita. Investasi pahala nggak apa-apa ya Pak Ustadz, tapi anak bukan investasi keuangan buat orang tuanya. Baik, jadi kalau misalkan dari sudut pandang Islam nih ya, Sandwich Generation itu tadi kan juga udah disebut sama Pak Ustadz karena ada berkahnya itu kan, jangan sampai jadi beban itu kan. Jadi sebenarnya jadi Sandwich Generation itu berkah atau beban? Ya, tergantung kita. Innamal a'malu binniyat. Tergantung kita. Kadang-kadang memang nasib kan gak ada yang tahu. Kadang-kadang nasibnya bagus, bapaknya bagus, ya kan, anaknya mandiri, ya kan. Nah itu kan gitu. Nah itu bagus sehingga dia nggak posisi tadi sandwich lagi gitu kan. Bahkan dia mau ngasih orang tuanya dibagi lagi sama orang tuanya, ya kan. Anaknya juga luar biasa. Sampai anaknya baru lulus misalkan kuliah. Kalau dari UIN kan bisa ngaji itu ya, suruh ngaji. Gajian pertama karena ngajar Quran. Dapat uang misalkan 800.000, dikasih ibunya 500.000, sampai keluar air matanya. Haru tuh punya anak yang bakti. Di samping kata ibunya, kenapa enggak semuanya gitu. Ya, jadi yang menggambarkan sebetulnya lagi-lagi tergantung kita. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Bahkan disebutkan Sandwich Generation ini bisa akan hilang kan, dengan tadi ada tumpukan himpitan dari orang tua, kemudian dengan anak yang udah tua, anaknya masih dibantu aja. Mau bangun rumah mak gitu ya. Kan begitu. Itu problem baru lagi tuh. Selain Sandwich Generation ada anak yang nggak bisa keluar dari rumah. Jadi kemandirian itu sangat penting. Isunya kemandirian ya Pak. Kemandirian itu sangat penting. Jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Itu kemandirian. Kemandirian artinya apa? Anak-anak kita dikasih ilmu. Ya kan, termasuk juga tadi orang tuanya dari sekarang nih nggak usah susah-susah, yang dulu yang kita saja. Sekarang nanti kalau bisa buat pensiun kita harus siapkan
lebih nyantai, lebih banyak beribadah karena rezeki sumber-sumber lainnya banyak sekali. Begitu. Oke, terima kasih Ustadz, terima kasih Mbak Wina juga Yo, tadi sama-sama. sama pemaparannya juga ya, benar banyak banget ya pelajaran yang kita dapetin. Yang utamanya adalah niat tadi kan ya, niatnya seperti apa. Kalau niatnya memang lurus ya, ikhlas karena Allah Ta'ala, memang itu menjadi sebuah berkah ya, bukan jadi sebuah beban itu kan. Dan jadi tadi juga udah disebutkan tuh langkah-langkahnya ya, dari Mbak Wina ada 3 langkah tadi tuh kan ya. Bisa diikutin teman-teman dan juga bisa tuh mulai dihitung-hitung dan buat kesepakatan dengan pasangan atau calon pasangan nih ya kan, terkait kondisi keluarga ini. Baik teman-teman, jangan sampai nih ketinggalan episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Saya Audi Ramantio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.